What's up? What's up? What's up? Hari ini gua mau mereview anime Bleach Thousand Year Blood War. Waduh. Ya udah lama banget gua nggak nge-review sebenarnya karena ya entahlah apa yang membuat gua kayak bisa berhenti gitu. Tapi ada kesempatan dan akhirnya gua mau emang unek-unek gue pengen gue keluarin gitu apa yang gue udah rasakan setelah berbulan-bulan lalu gue reaction dan juga merasakan nonton Bleach gitu ya, Thousand Year Blood War. Oke, mungkin langsung aja gue merasakan gitu ya, itu teasernya itu kayak mendadak banget ya. Gue agak menyesal sih sebenarnya kenapa gue bulan-bulan sebelum ada teaser ya, pasti kan teaser 2021 Desember ya. Nah, kenapa gua bulan-bulan lalu itu nonton spoiler? Walaupun nggak banyak ya, ya paling enggak ya 30 atau 40%, ya 30%-an lah palingan gua tahu gitu untuk di TYBW itu terjadinya kayak gimana gitu ya. Nah, kenapa gua nonton spoiler gitu? Desembernya itu rilis teaser kelanjutannya kayak wah, walaupun gue gak juga rugi amat gitu ya, karena gue juga ketika pertama kali yang gue pengen tahu ya itu gue shock berat pak, kayak anjir, ketawa sendiri, bahagia sendiri, nangis sendiri, kayak nangis bahagia ya, bukan nangis sedih gitu, nangis bahagia gitu ya, kayak wah kenapa kayak gini gitu. Ya ruginya untuk sekarang sih, maksudnya ini gue kan untuk sekarang kan reaction gitu ya, jadi kayak agak kurang terlalu wah gitu, jadi kayak ya cuma beberapa ada scene yang emang gue nggak tahu gitu ya, jadi kayak gue tahu gitu palingan wahnya di situ gitu, yang emang yang surprise, big surprise-nya nggak terlalu gitu, jadi kayak aduh, itu agak menyesal dan tidak ya sebenarnya. Ya nggak apa-apa sih, nggak masalah juga. Nah itu kayak Desember itu ada teaser, gue seneng banget, kayak gue nonton di waktu yang tepat gitu. Terus juga gue merasakan hype-nya ya, yang amat luar biasa itu. Nah mungkin langsung aja deh episode pertama. Itu perubahannya drastis pak, karena perbedaannya cukup jauh gitu. Karena gini loh, emang di full bring itu emang ada peningkatan kualitas dari segi animasi dan juga shadow grafiknya udah ada peningkatan ketimbang yang dulu gitu ya di Arankar ya. Nah sampai di full bring itu ada peningkatan, tapi ketika di TYW itu sangat jus gitu. Nggak tahu kenapa ya, walaupun ada kayak 3D gitu ya, 3D dari monsternya, tapi masih nggak terlalu banget gitu, nggak terlalu jelek, walaupun masih bisa dipoles dikit gitu ya. Banyak yang teman-teman juga dari komunitas juga setuju gitu, nggak terlalu jelek juga gitu, kita tahu gitu, kayak itu ada 3D gitu tapi nggak jelek banget gitu. Dan juga gue dengar dari orang yang emang kayak memperhatikan itu ya, kayak studionya gitu ya, dari anime Bleach lah gitu, itu studio pengen, dari pihaknya itu pengen 3D tapi kayak terlihat itu 2D gitu, jadi kayak samar gitu, jadi kayak keren banget gitu konsepnya gitu. Makanya kayak yang dari jurusnya siapa itu, Orihime itu kan pertama itu kan muncul kayak ini 3D apa 2D gitu ya. Gue nggak terlalu paham banget ya, karena gue juga bukan yang emang ahli dalam editing gitu. Dan ya itu cukup itu ya, kayak gitu. Terus ada Getsuga Tenso Ichigo di situ, bener-bener fan service-nya sangat kayak buat penggemar yang emang udah nunggu 10 tahun emang itu kerasa banget ya. Tapi kalau untuk gua nggak begitu, tapi tetap gua juga seneng banget, karena ya gua udah jadi
apa ya, Bleach itu udah di hati. Itu mungkin gue juga kayak merasakan anjir, anime lama comeback gitu. Nggak kebayang sih gue bisa apa ya, comeback lagi gitu setelah sekian lama gitu. Makanya kayak nggak nggak expect gitu grafiknya seperti ini, visualnya seperti ini gitu, kualitasnya seperti ini. Karena pas teaser muncul itu para fans ngomong jangan terlalu berharap lebih dulu karena masih studionya yang sama kayak dulu, yaitu ya siapa lagi kalau bukan studio Badut, apa ya, Pierrot. Dan kata dari channelnya Sound the Speak ya, gue juga nonton itu pas ada kayak headline news gitu, sorry, dia bilang bahwa Pierrot itu bisa bagus bisa jelek gitu. Maksudnya bagusnya itu bagus keterlaluan, jeleknya jelek keterlaluan gitu. Jadi kayak nah, jangan sampai ini di pihak yang jelek gitu Bleach nanti yang akan keluar gitu di bulan Oktober pas teasernya ya pada tahun 22 gitu. Dan ya kita harapkan sih jangan terlalu berharap ya, maksudnya pengennya bagus aja gitu, tapi jangan terlalu berharap tinggi, nanti kalau jelek banget kan kecewa gitu kan. Nah makanya kayak oke lah gitu. Terus episode 1 muncul kayak anjir, wah. Dan di situ juga ada drama kayak apa ya, episode 1 itu kayak bocor ya dari pihak Disney ya. Emang kampret itu. Kampret Disney, kampret. Ichigo versus apa ya? Siapa sih itu namanya? Pokoknya dari Hollow direkrut sama Yoafa itu gue kurang tahu itu. Itu juga bagus gitu. Pas kayak mantranya di ini ya kayak hafalin gitu. Itu bagus juga kayak anjir. Terus di bagian akhirnya gitu, itu juga ada credit scene kayak apa ya, ya intinya kayak nostalgia gitu. Wah, ada lagunya juga Tatsuya Kitani ya, yang apa ya itu ya, pokoknya itulah yang buat Bleach X itu yang promosi gitu. Nah itu benar-benar kayak anjir di flashback gitu, gila itu keren banget sih pembawaannya, benar-benar episode 1 emang gila gitu. Pas awal tayang ya bener-bener heboh karena emang kayak spesial banget gitu. Nah seterusnya emang gue agak merasa kayak gue ngomong buruk dulu, nanti gue akan bilang yang bagus-bagusnya. Gue agak merasa kayak agak terlalu apa ya, ada scene fight yang kurang begitu wah banget ya. Quill GOP versus Ichigo gitu, entah kenapa ada kayak kurang gitu, tapi emang ketika lagi jurus terus ada perubahan gitu itu bagus gitu. Dan juga kemunculannya trio itu yang Milaros, gue tahu ya cuma Milaros itu apa ya, itu juga bagus gitu scene fightnya kayak wah bloody di mana-mana. Dan benar gitu ternyata yang di apa ya bocorkan atau informasi yang sebelum episode 1 rilis itu katanya bakal nggak sensor, no sensor sesuai di manganya gitu. Dan benar kayak wah gila bloody di mana-mana kayak bek gitu. Aduh, enak banget, satisfying banget gitu. Terus ya udah gitu kayak flashbacknya juga kayak pakai warna pink ya. Ini lucu banget ya. Apa ini, kenapa pink? Apakah gara-gara kata apa ya? Bukan kata, nama Ichigo. Ichigo kan kalau bahasa Inggrisnya kan itu strawberry. Makanya kayak kenapa ini pink gitu. Ya udah gitu. Terus juga openingnya bagus ya, udah bener-bener unik dan emang beda banget kayak cuma hitam putih pink ya, bener-bener kayak ya udah. Nggak tahu kenapa ya, tapi emang unik, gue suka juga gitu. Terus untuk lagunya juga, lagu gue cuma suka doang ya, nggak favorit ya, cuma emang ya masih suka, lebih suka Aqua Times. Ya intinya sekedar suka aja, nggak begitu favorit banget untuk openingnya gitu kan. Dan juga endingnya juga sama sih,
gue nggak terlalu begitu suka malah ini yang endingnya. Tapi emang secara visual yang ending juga Sambakuto juga unik gitu. Terus ada Zangetsu kayak merinding anjir. Terus juga paling unik juga di setiap akhir video di apa ya, setiap ending lah, setiap episodenya udah selesai pasti ada kayak kata-kata apa sih ya, puitis lah, kata-kata puitis dari setiap orang gitu. Itu keren, katanya menyesuaikan atau sama mirip seperti yang ada di manga ya, kayak yang ada di komiknya gitu. Gue nggak tahu sih karena gue juga nggak beli gitu, makanya kayak oh ya bagus oh, dan ini kayak keren juga gitu, ada puitisnya gitu. Nah, bagus gue suka gitu. Dan ya udah sampai episode berapa ya, 5 gitu ya, episode yang dimana ya sebenarnya episode 4 apa 3 itu masih build up gitu. Nah episode 4 kayaknya itu kayak ada Bankai ya, para Bankainya kapten juga diperlihatin show off semua gitu, terutama si Byakuya ini kayak di spesial banget gitu, kayak anjir nih Byakuya bener-bener kayak ini budget semua ada di Byakuya apa gimana gitu, saking bagusnya gitu ya. Dan juga itunya kayak bener-bener 3D gitu, gue juga tahu itu 3D tapi kayak di 2D-in gitu, gue tahu gitu, kayak pengennya kayak gitu konsep dari emang pihaknya gitu. Jadi kayak menarik gitu, emang bagus sih, ini modern, udah modern banget sekarang Bleach, pakai animasi yang modern gitu yang ada 3D-nya gitu. Dulu kan kayaknya nggak ada gitu, kayaknya ya, kalau emang ada juga gue nggak tahu di mana letaknya gitu. Nah makanya kayak show off anjay keren banget gitu, terus ya udah gitu, kayak kurang aja gitu untuk fighting apa ya yang bikin hype-nya gitu, karena ngeluarin banget terus dicetot anjir, kayak what the fuck man, kayak holy shit, dicuri sama ya musuh-musuhnya gitu. Emang powerful sih itu sih, kayak punya alat eh ya kayak ngambil gitu terus nanti bisa make anjay, itu powerful sih menurut gua ya. Terus ya udah kayak itu penyiksaan, bener-bener penyiksaan banget di awal-awal ya. Terus juga Ichigo versus Quillige juga kayak apa ya, ya menurut gua juga agak kurang tapi emang tetap bagus gitu menurut gua ya, menurut gua. Tapi emang kalau menurut kalian kayak ya kurang sih gitu, masih enak episode 6 sama 7 gitu ya, itu nggak, bebas itu terserah lu, tapi gue suka tapi nggak begitu gitu karena masih ada yang kurang dianimasiin lagi gitu kayak fightingnya, tapi ya udahlah gitu. Terus episode 5 gitu ya, yang dimana itu ya masih lanjut gitu, penyiksaannya untuk para kapten juga masih lanjut gitu kan. Dan juga sorry mungkin gua ada yang kelewatan, kayak ada scene tambahan dari apa ya, build upnya karakter dari Ishida Uryu. Gua nggak begitu terlalu ya karena gue juga nggak baca manga, gue cuma lihat spoiler yang emang menurut gue kayak tertarik ya, cuma lagi itu tertariknya sama Ichigo doang karena emang favorit karakter yang pas dulu gue habis nonton selesai itu cuma Ichigo sama Zangetsu, itu dua orang itu gitu. Jadi kayak ya udahlah yang ada Ichigo-nya aja gitu. Nah makanya kayak oke, gitu kayak oke. Ada extra scene Uryu sama bapaknya, terus build up-nya kayak gimana gue juga nggak begitu sih, tapi ya oke aja ada scene kayak gitu. Nah ya udah, habis itu kayak tetap penyiksaan sama si Shinigami-nya disiksa sama para bangsa Quincy atau Stand Ritter. Dan ya di akhir-akhir kayak ada Yamamoto itu sampai waduh, itu merinding parah. Terus kayak flashback itu ingatannya dari siapa itu, pokoknya asistennya Yamamoto gitu. Itu kayak anjir, petirnya kayak bener-bener shadowingnya bagus banget bener-bener kayak pewarnaannya juga bagus gitu kan, bener-bener emang dari sutradara apa sih gua kurang tahu ya,
Yang pasti yang emang ngerjain si apa ya anime Akudama Drive itu jadi ketuanya mungkin ya, ketuanya yang nggak ada Bleach sih. Gua kurang tahu. Jadi ya itu sih kayak keren aja gitu. Terus ada kemunculannya Yamamoto, ya udah gitu. Ada Kenpachi juga sih, tapi ya udah gitu. Di akhir-akhir tapi itu kayak Kenpachi, what the fuck? Lu kalah kayak anjing, anjing sekali kamu. Aduh. Padahal itu lawannya yang palsu gitu. Ya apa palsu bisa kalah. Dan ya udah di situ build up bener-bener panas-panasnya karena itu sih pertemuannya Yoafa walaupun palsu itu versus Yamamoto. Nah, episode 5-nya bener-bener fire, bener-bener fire judulnya. Iya, juga gua kelupaan setiap judul, Pak. Ya Allah, itu bagus banget. Bagus banget setiap judulnya, bener-bener kayak anjir. Bleach keren parah untuk setiap judul ada keren sih. Ya udah itu sih. Judul ya masuk set fire, bener-bener kayak ya udah di situ show off lah Yamamoto gitu. Terus juga Bankai-bankainya juga eh, epic ya menurut gue. Tapi kayak emang apinya itu katanya sih api asli ya, terus dimasukin ke situ gitu. Gua kurang tahu untuk konsepnya kayak gimana, cuma katanya kakak api pakai api asli gitu. Jadi kayak ya udah serealistis mungkin gitu. Tapi tetap ada kayak 2D-nya gitu, tetap kayak ya udah ini anime tapi ya udah serealistis mungkin lah gitu. Buat ya gue nggak tahu gitu pemikirannya mereka gitu ya, tapi yang gue tangkap sih kayak oke gitu, mungkin ini ke realistis gitu ya, ya nggak apa-apa juga sih. Terus juga aura itunya juga apa ya, dapet gitu untuk aura suasananya itu gelap gitu. Terus kayak ada hujan, ini hujan itu penting banget Pak, sumpah di season di core 1 ini hujan penting banget, gila penting. Wah gila keren sih. Gue juga everything but the rain, waduh nanti ya habis gue bahas episode 7 dulu. Nah, habis itu ya udah kekalahannya, terus ada Aizen gitu. Aduh Aizen keren banget gitu, kayak udah lama juga denger ya yo apa namanya udah keren banget ya. Itu juga pas banget pas sebelumnya rilis TYBW itu meme Aizen itu terkenal banget ya. Beliau ini ada saja gitu kayak oke gitu. Adanya Aizen juga wah gila, fans senang gitu, fans senang. Ya udah sampai akhirnya ya kematiannya pun tiba gitu, pankenya tercuri. Ya udah gitu, emang senjata alatnya alat powerful banget, gila ngeri banget. Terus ya udah episode 7 wah gila diperlihatin dari apa ya, Kote first original Kote 13 ya. Katanya di manhwa manga itu cuma apa ya, siluet doang ya, kayak bayang-bayang hitam. Tapi di sini diperjelas siapa kayak gimana dan sebelum episode 7 rilis juga ada bocoran. Ini nanti nih ada first Kote 13 nih, ada gambarnya gitu. Terus ya udah kaget semua, bener-bener viral trending. Nah pas itu episode 7 langsung mulai ada tambahan extra scene ya, bener-bener wah GG gitu, GG banget bener-bener. Ya udah di situ juga yang paling gua suka itu ketika build up Ichigo rage ya, bener-bener marah gitu. Itu oh my god itu keren banget kayak gue juga lihat reaksi-reaksi orang ya, orang luar juga ya, khususnya yang berkulit agak hitam gitu kan. Itu gue bener-bener kakak banget gara-gara episode 7 kayak bener-bener kerasa Pak, emang bener gitu anime only lagi untungnya gitu, jadi kayak gue terhibur juga gitu. Bener-bener gue emang episode ini emang bagus banget gitu, episode 7 gitu Ichigo Rage. Terus kayak ada udahlah itu bagus banget hujannya, udah gak bisa kata-kata lah untuk itu. Terus ya udah episode 7 sampai ya
fast apa ya, reveal Ichigo ternyata Quincy gitu, kayak itu pas gua lihat di spoiler dulu itu gua merinding, gua nangis bener-bener, oh my god, Ichigo Quincy kayak keren banget gitu. Terus kayak ya udah gitu, tapi sayangnya emang gua udah diambil duluan itu reaksinya, bener-bener what the fuck man. Aduh, udah itu reveal paling keren sih menurut gua selama 2022 ya. Terus juga ya udah keren banget lah gitu. Kayak anjir, lama banget ini revealnya gitu kan. Terus ya udah sampai akhirnya tahu kita ada Blue Fan ya, Ichigo di Blue Fan gitu. Dan Blue Fan itu ternyata diselamatin sama Zangetsu tua ya, atau nggak tahu ya, ya pokoknya Zangetsu Quincy lah, kita bilang Zangetsu Quincy gitu. Kan ada dua tipe Zangetsu di dalam Ichigo, yang Hollow sama yang Quincy gitu. Nah kita bilang Zangetsu Quincy aja. Nah yang mau dipenggal itu dari Zangetsu Quincy. Wow. Dan ketatangannya yang pedangnya itu kayak Thanos, Thor itu juga dari Zangetsu Quincy itu, ke seret sendiri apa gimana gitu. Itu benar-benar wow gitu menurut gue ya, kayak anjir. Terus battle fight-nya bener-bener OST-nya ya, gue juga lupa OST-nya parah banget pak. Remix ada yang baru-baru juga keren gitu ya, kayak emang ciri khasnya ya apa ya, Quincy ini emang tepat gitu. Itu Shirosaki Sushi ngeri sih. Terus di remix itu wah, oh my god, keren gitu. Terus ya udah gitu, OST-nya bener-bener terus ya udah sampai di ending kayak ya udah born in the dark, lu anak apa ya, bawa dari kegelapan gitu. Ya udah gitu kayak oke. Sampai nextnya kedatangan apa ya, Squad Zero. Di situ gua kayak oh iya, gua tahu sih gitu. Karena gua juga penasaran gitu lagi, itu juga ya udah kena spoiler gitu. Terus ya udah, cuma ya ngerti orangnya tapi nggak tahu ceritanya kayak gimana gitu. Terus ya udah ya oh begini gitu, sampai akhirnya kayak perlihatin itu ada Grimmjow itu Grimmjow bener-bener ya. Terus juga gue baru realize ya bahwa yang motong si Quill GOP itu si Grimmjow. Itu gue baru nggak gitu, gue setelah nonton lagi gitu ya, oh ini Grimmjow nih pasti. Dah ini bareng sama kan Orihime Setsuri siapa ya, Urahara gitu kan, kayak anjir itu pasti yang nolong mereka Grimmjow pasti ya gitu di hati gue ya. Terus ya udah, itu bener big reveal yang wah gitu, dan udah lama juga kayak kangen gitu. Terus ya udah sampai ke apa ya, sebelum Ichigo mendarat ke Royal Palace itu juga di reveal kayak ada bapaknya Ichigo Ishin, dan ternyata itu pamannya ya, Ikaku apa sih, Kukaku itu punya paman, dan pamannya itu Ishin. Ngeri banget kayak wow gitu, wow, di bener-bener big reveal lagi, kayak udah dua. Terus lagi habis itu lagi itu apa ya, full bring apa sih itu anggotanya, gue lupa nama anggotanya, tapi itu benar-benar ada Ginjo, wah gila. Terus ada si Tsukishima itu wah gila, itu powerful, itu kekuatannya powerful parah. Ya udah sampai ya akhirnya mendarat di Royal Palace, dan gua baru ingat kayak Royal Palace itu kaitannya di bawahnya itu ada rumah-rumah gitu kan di manganya. Terus di sini udah dibeda, emang benar-benar ada perombakan gitu ya, emang tambah bagus. Dan OST-nya baru lagi, itu kayak keren banget, itu juga suka banget itu OST-nya pas mendarat gitu ya. Ya udah sampai perkenalan gini ya udah di reveal juga itu apa ya, dewanya di Bumi Bridge ya, apa sih itu, Soul King gue lupa, Soul King intinya itu. Dan ya udah nextnya mungkin itu Everything the Rain, itu benar-benar itu big reveal, benar-benar enak banget.
dulu juga gua kena spoiler itu. My god, ada what, ada, oh ternyata ini, kenapa ini bisa begini, ini begini, wah gila itu, my god, enak sekali gitu kan. Terus juga itu gua kaget lagi ketika, oh iya sebelum itu Kenpachi versus Unohana ya, itu juga bagus banget, itu bagus banget. Katanya, kata para amangar itu, katanya best fight itu di ini, Kenpachi Zaraki versus Unohana ya. Dan emang bagus pak, bagus di situ bener-bener kayak aduh, ini juga itu pertama gua kena spoiler juga kayak what the fuck, itu Unohana first Kenpachi. Gua nggak, perbedaannya ya, itu auranya habis ibu-ibuan gitu, kenapa dia bisa jadi first Kenpachi gitu. Kenpachi kan sebuah nama title, dan juga Kenpachi ini kan, kalau nama Kenpachi pasti sangar-sangar gitu ya, suka berantem, dan ternyata betul pak, sifatnya ternyata emang Unohana suka berantem gitu, suka fighting gitu. Dan ya akhirnya kayak di situ berantem, dan emang cus gitu, emang cus banget. Secara darknya itu kerasa banget, Bankai, setiap Bankainya juga Bankai Minazuki, waduh. Merinding gue. Wah di situ juga Saraki rage ya, dan emang potensinya ternyata udah keluar sampai itunya ngomong gitu ya, Sanpakutonya ketika udah dikalahin sama si Saraki ngalahin Unohana, itu Sanpakutonya nyaut gitu, nyaut kayak ngomong ke Saraki gitu. Gua paling suka itu ketika si siapa ya, Nimaya itu juga kaget gua, kayak pas gua kena spoiler itu, apa ya, ternyata dia adalah pembuat pertama atau pembuat Sanpakuto ya, anjir itu ngeri banget ya, benar-benar gitu, keren banget itu. Karakternya juga desainnya bagus pak, bagus, menurut gua bagus. Terus juga si itunya ya, yang Natsume, apa sih itu, Kirio kayaknya, Kirio itu juga ampun dia lep lep lihat. Ya udah sampai ke Everything But Rain ya, aduh itu Everything But Rain tuh bagus bang, itu udah merinding gue itu, bener-bener happy, bahagia banget, sampai dilanjutin kayak kematian penyebabnya gitu kan. Itu juga ketika gue kena spoiler kayak wow, what the fuck man, ya gitu. Terus juga ya udah, di sini juga ada perbedaan sangat bagus banget untuk kayak Reatsunya, terus white-nya bagus, seronnya juga warnanya apa sih, purple gitu kan. Purple-nya juga bagus kayak apa sih itu, Reatsunya juga di Bleach ini bagus banget ya Reatsunya. Gila. Reatsunya bagus banget gila. Terus ya udah di situ kayak ya sampai ke Ichigo itu sih, apa ya, ke judul yang namanya Blood Is Me itu, wah gila. Di situ bagian awal-awal nggak begitu sih, karena ada kayak ya gimana itu nasibnya si apa ya, Toshiro, terus nasibnya Komamura, Soifon gitu. Gua nggak terlalu peduli juga sih, karena nggak favorit pak. Emang penting kayak biar tahu lah kenapa nanti kayak gini. Jadi dia kayak dibuatin scene yang emang sebentar, tapi emang kayak buat build up aja, buat tangga, buat kenapa, biar apa ya, biar tahu kenapa dia kayak gini, nanti bisa lihat backtracknya kayak oh ini kayak gini ternyata gitu. Jadi kayak oh ya saya tidak peduli, saya tetap tidak peduli ya. Ichigo, yang penting Ichigo dulu kayak wah di situ Zangetsu salaman begila. Hello White, you back again. Itu keren banget. Terus ya udah sampai
ya penimpaan gitu ya, kayak asistennya Nimaya yang bener-bener wah ribut banget gitu. Terus di situ juga back reveal kayak ternyata selama ini yang ada di itu ternyata adalah manifestasi dari Yoafa ya. Kekuatannya kan itu Quincy. Nah, terus memanifestasi dari itu apa ya karakternya Yoafa gitu. Jadi kayak ya udah dia wujudnya kayak gini karena dia apa sih ya namanya manifestasi apa gimana gitu. Gue lupa. Ada penjelasannya juga gitu. Pas gitu gue ada yang tontonan kayak ini kenapa gitu Pak. Katanya dia manifestasi kekuatannya Yoafa gitu. Jadi kenapa dia bisa bentuknya Yoafa gitu. Terus juga banyak kayak sambung gitu kayak dulu pas Ichigo awal kayak kena hollow sih, yang kena di lubang itu di apa ya yang manggil namanya Zangetsu itu kan dia kayak kena hollow, rantainya yang itu dimakan gitu, disegel juga sama si siapa ya itu pokoknya asistennya Urahara gitu. Dia pengen nyebut nama saya itu ternyata Yoafa, itu pengen nyebut gua ini Yoafa gitu tapi di segel. Nah segelnya ini nanti akan di reveal nanti mungkin di core 4 atau core 3 mungkin, palingan di sekitaran situ ya. Jadi kayak wah sekali itu kayak. Terus juga alasan-alasan kenapa ya gini terus di build up-nya juga bagus gitu ya, itu keren parah untuk episode 12. Dan ya udah kayak kenapa lu ini gini ya karena gua nggak mau menyakiti lu gitu. Itu sesuai yang apa yang ketika Ichigo mau minta final Getsuga Tensho ya, itu alasannya juga kayak pas si Zangetsu Quincy ngomong ya alasan gue pengen ngelindungi itu cuma elu bukan siapa-siapa lagi gitu. Terus juga gue nggak pengen kayak ngelukai elu, jadi kayak apa ya gue tahan gitu untuk kekuatan aslinya gitu biar lu nggak selalu ada di bencana-bencana kayak bahaya-bahaya nanti akan datang di diri elu gitu. Dia nggak mau gitu. Jadi kayak itu keren banget, itu keren banget alasannya. Dan ya udah dia tahu kemampuannya sampai saat itu dia bahagia gitu. Dia juga kayak aku juga ikut bahagia dengan melihat perkembanganmu gitu. Dia ngeluarin itu hitam putih terus biru, aduh keren banget. Itu juga sinema fotografinya juga bagus ya, itu benar-benar setiap itu juga bagus kayak gitu emang beda banget lah TYBO sama Bleach dulu gitu. Dan ya udah episode 12 favorit, best episode the best ketimbang episode 6 gitu. Tapi kalau untuk best fighting gue lebih milih episode 7 ketimbang 6 gitu. Jadi best fighting episode 7, best episode 13. Nah itu kayak revealnya juga kayak wah lautan bener-bener. Berarti emang itu kekuatannya juga emang bagus banget, kayak luar biasa parah ya, karena emang gabungan dari Quincy pertama Shinigami, Hollow, Fullbring, Quincy, 4 anjay, udah 4 wadidaw parah Pak, udah nggak tahu lagi. Karena setahu gue pas Ichigo meraih kekuatan Shinigaminya lagi itu ada kayak sisa-sisa Fullbringnya ya. Jadi kayak ada kayak gininya itu dari Fullbring mungkin. Jadi kayak ya udah itu 4 kekuatan digabungin dan itu ciptaan Aizen yang sangat berbahaya. Gila. Urahara oke, ada Hogyoku gitu. Oke, dia juga berbahaya. Itu ciptaan bahaya juga dari Urahara itu. Tapi Aizen bukan direncana tapi disengaja dia. Dan ya ini hasilnya jadi MC-nya Bleach. Gila, emang powerful parah itu. Dan sikanya aja udah sampai
hangusin itu laut gitu ya, apalagi nanti bangkainya, waduh powerful banget. Dan ya itulah yang gua rasakan gitu, emang bagus banget ya Bleach gitu. Dari segi visual, OST, voice actor juga bagus-bagus, merinding parah gua ketika Ichigo Rage. Bener-bener gila. Terus ada rasa kangen-kangennya juga gitu. Nah, visual shadowing, animasi, walaupun ada kecacatannya juga ya Pak, ketika yang Yuhafa itu di bangkainya yang ada tengkoraknya itu ada kayak kecacatan, itu ada cacat tuh, ada cacat tuh. Terus pas Ichigo ngelempar first person itu ada ngelempar Getsuga itu kayak itu orangnya 3D apa 2D gitu, gua nggak tahu itu, tapi gua ngeliatnya 3D gitu. Tapi ya udahlah gitu, cuma orang udah mati karena Getsuga gitu kan. Terus apa lagi yang mungkin jelek ya, mungkin ketika di kuil GOP mungkin juga ada yang jelek di situ, entahlah gitu. Jadi kayak ada kekurangannya, pasti ada kekurangannya. Yang episode 1 juga itu ada kekurangan juga itu. Nah, makanya itu apa ya, menurut gue juga nggak terlalu bagus, bagus banget, tapi kayak kalau ada kecacatannya pasti ada gitu, karena mungkin ya 5 tahun kan pengerjaannya juga kurang cukup gitu kalau mau maksimal banget gitu kan. Dan ya udah gitu, untuk Bleach juga untuk pace-nya cepet gitu, pace-nya cepet Pak. Pengennya katanya lambat gitu, pengennya gitu kan ada scene-scene tambahan lagi dong gitu, tapi benar-benar banyak di cut gitu, banyak extra scene-nya juga ada, tapi emang beberapa doang di scene-scene yang emang kayak itu yang reveal dari ini gitu kan, ya nggak semuanya gitu. Nah ya udah, palingan itu. Terus suasananya bener-bener dark banget ya, kerasa emang best gitu. Terus lucu-lucunya juga dikurangin Pak, lucu-lucunya dikurangin, paling lucu-lucunya di akhir pas emang lagi adem-ademnya gitu ya, udah selesai perang kayak ya udah kayak ini kayak itu palingnya sedikit doang gitu, kayak ada kon gitu kan, terus juga makan-makan itu ada ya, itu dikit-dikit lah gitu. Dan ya bagus untuk di Thousand Year Blood War emang keren parah. Gue juga nggak expect bisa sebagus itu, karena ya yang tadi awal gue bilang kayak jangan terlalu expect tinggi banget untuk Bleach YPW nanti, dan ternyata emang lebih ekspektasi. Dan nanti juga gue nggak terlalu begitu expect banget gitu ya, kayak wah bakal gini, enggak ya. Gue ya berharap aja konsisten gitu ya, kalau memang ada perubahan yang maksimal atau yang emang benar-benar meningkat ya untuk secara kualitas, gue alhamdulillah, benar-benar gue bersyukur gitu kalau nanti di core 2 seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang gue nggak terlalu berharap banget ya, dianimasiin aja udah beruntung, gue kayak udah bersyukur banget ya. Nah makanya untuk di core 1 emang bagus, emang paling ceritanya emang paling diutamakan Ichigo, karena kita pengen tahu gitu Ichigo ini apa sih gitu, kayak dia ini siapa, dia ini dari mana gitu, terus kenapa dia ada Holo, kenapa dia ada Quincy tadi, ada Luan Quincy, ya udah gitu. Terus akhirnya reveal untuk senjata baru ya, dual pedang gitu. Bagus nggak kecewa gua ya. Kita nunggu nanti ya untuk Core 2 seperti apa nanti, dan juga trailernya kayak apa, gue juga pengen tahu gitu kan.